Halo Sobat Angger, kembali lagi di Angger Law Channel di mana kita bisa belajar bersama dan menambah wawasan hukum kita. Seperti yang kita dengar kali ini, begitu masifnya berita-berita mengenai pengungkapan kasus-kasus korupsi yang diungkap bukan hanya oleh penegak hukum KPK, namun juga aktif dilakukan oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Hal ini menjadi sesuatu hal yang bagus ya buat masyarakat karena kita paham dan sadar bahwasanya korupsi ini memang merusak banget sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada hal yang jarang sekali masyarakat awam itu mengetahui proses investigasi yang dilakukan oleh para penegak hukum ini, yang tujuannya adalah agar supaya kasus yang mereka selidiki ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Namun akibat karena tidak terlalu terekspos keluar ini, ada beberapa setokoh ya yang menggunakan diksi-diksi yang kemungkinan bisa berakibat negatif, di mana mereka menganggap bahwasanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum tadi adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi hukum. Namun seperti yang kita tahu bahwasanya proses investigasi itu memerlukan integritas yang tinggi. Karena apa? Tujuan akhirnya adalah agar supaya dari hasil investigasi tersebut bisa dijadikan sebagai kerangka pokok dalam membangun argumentasi hukum yang nantinya akan digunakan saat berlangsungnya persidangan. Sehingga sebagai masyarakat yang baik dan sadar akan hukum, Anda lebih baik menyimak jalannya persidangan yang sedang terjadi yang bersifat terbuka daripada mengikuti diskusi publik yang seperti Anda tahu hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun sosial. Tapi seperti biasa, kita tidak akan membahas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum tadi, tapi kita akan membahas dari sisi penegak hukum lainnya, yaitu seorang advokat. Kali ini kita akan membahas dua aspek penting dalam hal legal representatif atau perwakilan hukum, yaitu proses investigasi dan legal fees yang menyertainya, alias biaya-biaya hukum yang menyertai proses penanganan suatu perkara. Jadi bagi Anda yang saat ini memerlukan jasa pengacara, atau bagi kalian yang kepo dengan prosesnya seperti apa, simak terus vlog ini. Sebelum kita membahas tentang investigasi itu seperti apa, ada baiknya kita memahami pengertian dari investigasi ini. Investigasi bisa diartikan secara sederhana sebagai metode atau cara yang tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti-bukti atau mencari sebuah fakta kebenaran. Nah, investigasi ini bisa dibilang merupakan sebuah metode penyelidikan dan penyidikan yang sistematik, yang lebih menyerupai seni penelusuran atas fakta yang dilaporkan atau yang diadukan oleh klien kepada para pengacara. Nah, investigasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam berbagai kasus hukum. Bukan hanya saja kasus korupsi yang sudah kita bahas tadi ya, namun juga berlaku bagi beberapa kasus pidana baik yang biasa maupun berat, hingga kasus-kasus yang ditangani oleh para pengacara, semisal sengketa dalam hal perjanjian, sengketa administrasi publik dengan pejabat pemerintahan, ataupun sengketa bisnis antar perusahaan, yang dimana kesemuanya memerlukan sebuah investigasi
agar supaya bisa membangun argumentasi hukum yang kuat di dalam sidang pengadilan nanti. Tapi sebenarnya apa saja sih yang terangkum dalam sebuah investigasi ini? Yuk kita bahas di seksi selanjutnya. Hal yang pertama dilakukan dalam tahapan investigasi ini, bisa dibilang, tapi tolong diingat ya, bahwasanya tahapan investigasi ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya alami. Hal yang pertama bisa dilakukan oleh seorang pengacara dalam tahapan investigasi ini adalah mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan dijadikan alat bukti atau mendukung argumentasi hukum yang nantinya akan dipakai oleh pengacara di sidang pengadilan nanti. Bahwasanya dalam mengumpulkan alat bukti ini, seorang pengacara akan memeriksa seluruh dokumen yang ada. Bahkan mereka juga melakukan beberapa wawancara dengan para saksi dan juga mengumpulkan beberapa bukti fisik maupun digital yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kasus kliennya tersebut. Hal yang seringkali terjadi kesalahpahaman adalah ada beberapa klien yang merasa bahwasanya sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang penting, namun ketika dikualifikasi atau ditelaah oleh pengacara ini, ternyata dokumen tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau bisa dijadikan alat bukti namun memerlukan bukti pendukung lainnya, sehingga komunikasi mengenai mengumpulkan barang bukti ini penting sekali dilakukan oleh para pengacara dengan klien mereka. Hal yang kedua setelah kita mengumpulkan alat bukti tadi adalah melakukan penelitian hukum atau legal research. Para lawyers ini akan memeriksa seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan kasus sengketa yang mereka tangani. Bahkan mereka juga mengecek beberapa kasus hukum dan jurisprudensi hukum yang berkaitan dengan kasus yang mereka tangani. Nah, penelitian hukum ini juga berkaitan dengan sisi profesionalitas seorang pengacara. Seperti yang termaktub dalam kode etik advokat, mereka berhak menolak suatu kasus dari klien jika memang tidak sesuai dengan keahliannya untuk menangani perkara tersebut. Hal ini sudah menjadi hal yang jamak ya di Amerika, di mana terdapat pembagian yang jelas siapa saja pengacara yang khusus menangani hukum imigrasi dan siapa saja yang mengurusi hukum bisnis perusahaan dan seterusnya. Hal yang terakhir bisa dilakukan dalam tahapan investigasi ini adalah biasanya para pengacara ini akan melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Yang saya maksud begini, ada beberapa kasus sengketa yang memerlukan pendapat ahli hukum yang memang benar-benar ahli di bidang sengketa tersebut. Semisal para dosen ini yang bergelar doktor atau profesor, atau mereka membutuhkan penyidik privat yang mungkin mereka bisa menggunakan detail investigasi yang lebih baik, atau mungkin mereka menggunakan analisa keuangan jika memang sengketa yang ditangani merupakan kejahatan atau perjanjian di bidang keuangan atau transaksi bisnis. Namun yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami bersama, bahwasanya proses investigasi ini akan memakan waktu dan membutuhkan keterampilan yang cukup. Tetapi dari hasil investigasi ini dapat secara signifikan memberikan dampak pada hasil suatu kasus yang ditangani oleh pengacara tersebut. Hal penting yang kedua adalah selain sisi investigasi, kita akan membahas tentang legal fees yang menyertai dari proses penanganan suatu perkara atau biaya-biaya jasa hukum yang menyertai dalam menangani proses perkara seseorang atau seorang klien.
Seperti yang ada di Indonesia, ketentuan mengenai besaran fee ini memang tidak diatur secara baku. Kalau kita lihat di Undang-Undang Advokat ya nomor 18 tahun 2003 hanya menyebutkan bahwasannya honorarium atau biaya jasa hukum ini ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak antara pengacara dengan klien tersebut. Nah, biasanya besaran legal fee ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti kompleksitas kasusnya, seperti apa, waktu yang dibutuhkan, seperti apa, serta mungkin hal yang paling dijadikan dasar oleh klien adalah pengalaman seorang advokat ini dalam menangani perkara-perkara yang sejenis yang sama seperti yang dialami oleh klien tersebut. Namun ada juga besaran honorarium ini ditetapkan secara tetap oleh kedua belah pihak. Namun ada juga yang berdasarkan success fee yang presentasinya juga nanti berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun tolong diingat, ada beberapa ketentuan yang mengikuti profesionalitas seorang advokat, yaitu bahwasanya beberapa pengacara mengambil kasus secara gratis atau dengan biaya yang lebih rendah untuk para individu atau masyarakat yang tidak atau kurang mampu membayar biaya jasa perwakilan hukum ini. Hal penting lainnya yang perlu diingat saat menyewa seorang pengacara, penting sekali untuk mendiskusikan biaya jasa hukum tadi di depan. Adapun beberapa hal yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai pedoman dalam hal biaya jasa hukum ini agar kita mampu mengelola biaya hukum ini secara efektif. Hal yang pertama itu adalah minta perjanjian biaya. Pastikan kejelasan tentang apa saja yang termasuk dalam layanan jasa hukum yang nanti akan diberikan oleh seorang pengacara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaga komunikasi tetap jelas. Ada beberapa pengacara yang memang memasukkan beberapa komponen dalam hal menjaga komunikasi ini di luar batas operasional kantor mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, semisal secara mediasi atau negosiasi atau secara arbitrase. Biasanya ini yang sering dilakukan oleh para perusahaan ini karena bersifat tertutup tadi kalau arbitrase, atau memang harus dilakukan lewat sidang pengadilan. Namun perlu diingat bahwasanya ketika kita akan melakukan proses penyelesaian sengketa ini di pengadilan, ada kalanya memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan memahami proses investigasi dan biaya hukum ini, paling tidak akan membantu Anda menavigasi sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan percaya diri. Namun, sebelum kita menutup vlog ini, ke bagian penutup dari vlog ini, ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus Anda tanyakan ke diri Anda sendiri sebelum menanyakan legal fees ini. Yang pertama adalah, seberapa besar dampak finansial secara pribadi maupun bisnis atas adanya sengketa ini. Yang kedua adalah seberapa besar dampak reputasi pribadi maupun reputasi bisnis Anda atas adanya sengketa ini. Dan yang ketiga adalah seberapa besar dampak relationship atau hubungan pribadi maupun bisnis Anda atas adanya sengketa ini. Dengan ketiga pertanyaan tersebut, Anda juga akan memahami prioritas yang ingin Anda terapkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. So, thank you for watching.
Jika Anda merasa vlog ini bermanfaat bagi Anda, tolong klik like, share, and subscribe agar Anda bisa mendapatkan legal insight lainnya. Stay safe, stay healthy, tetap sehat, semangat pagi.